Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyya ba'da. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita, yaitu taklim atau kajian kitab Daqaiqul Akhbar, yang pada malam hari ini kita telah masuk pada bab yang kedua. Mudah-mudahan taklim ini atau kajian ini selama kita mengikuti menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada bab yang kedua. Kemarin bab pertama kita membahas tentang penciptaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini al-babus tsani, bab yang kedua, fi khalqi Adamah, yaitu akan membahas tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, siapa Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, khalaqallahu ta'ala jasada Adam alaihi salam, Allah telah menciptakan terhadap jasad Nabi Adam alaihi salam min aqalimid dunya, yaitu dari setiap penjuru dunia. Fara'suhu min turabil ka'bati, sedangkan kepala Nabi Adam itu diambil dari tanahnya Ka'bah, tanahnya Baitullah. Wa sadruhu, dan adapun dada Nabi Adam, min aqtaril ardi, yaitu diambil dari berbagai tanah yang ada di permukaan bumi ini. Jadi bukan hanya satu titik yang diambil untuk bagian dada Nabi Adam. Wa batnuhu min turabil hindi, sedangkan perut Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah India. Wa yadahu min turabil masyriqi, sedangkan kedua tangan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah bagian timur. Wa rijlahu min turabil maghribi, dan kedua kaki Nabi Adam itu diciptakan dari tanah bagian barat. Ini mengartikan kepada kita kenapa Nabi Adam ini diciptakan dari setiap unsur-unsur tanah yang ada di muka bumi ini. Ini insya Allah menjadi bukti bahwa memang anak cucu Nabi Adam ini kemudian diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka ada orang Indonesia, ada orang Arab, ada orang Cina. Karena memang Nabi Adam ketika diciptakan itu tanah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari berbagai jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayah lain juga dikatakan, qala Wahb ibni Munibah, berkata siapa Imam Wahb bin Munibah, khalaqallahu ta'ala Adam alaihissalam minal aradin as-sab'i. Ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Adam ini diciptakan dari 7 lapis bumi. Fara'suhu minal ardil ula,
Sedangkan kepala Nabi Adam itu diciptakan dari bumi lapis pertama. Wa unukuhu minal ardi tsaniyati, sedangkan leher Nabi Adam itu diciptakan dari bumi atau tanah lapis kedua. Wa sadruhu minal ardi tsalisati, dan dada Nabi Adam itu diciptakan dari tanah lapis yang ketiga. Wa yadahu minar rabi'ati, dan kedua tangan Nabi Adam diciptakan dari tanah lapisan keempat. Wa dhahruhu wa batnuhu, dan adapun punggung dan perut Nabi Adam minal khamisati, itu diciptakan oleh Allah dari lapisan tanah yang kelima. Wa fakhduhu wa ajzuhu, sedangkan pinggang dan pantat Nabi Adam minas sadisati, itu dari lapisan bumi yang keenam. Wa saqahu minas sabiati, dan kedua lengan Nabi Adam itu diciptakan dari lapisan bumi yang ketujuh. Itu keterangan yang kedua. Yang ketiga, tentang proses penciptaan Nabi Adam ini, wa fi riwayatin ukhra qala Ibnu Abbas, ini juga hadis bersumber dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, khalaqallahu Adam alaihi salam, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam farasuhu min turabi baitil maqdis. Jadi kepala Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang ada di Baitul Maqdis Palestina sekarang, yang sekarang sedang bergejolak. Wa wajhuhu min turabil jannati, sedangkan wajah Nabi Adam itu diciptakan dari tanah surga. Wa udunahu min turabi turisina, sedangkan kedua kuping Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah Tursina. Tanah Tursina ini kalau sekarang itu di semenanjung Sinai, Mesir, itu Tursina. Itu tempat di mana juga Nabi Musa ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa digelari dengan kalimullah. Wa jabhatuhu min turabil Iraq, sedangkan kening dari Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Irak. Wa asnanuhu min turabil Kautsar, sedangkan gigi-gigi dari Nabi Adam itu diciptakan dari tanah telaga Kautsar Rasulullah. Jadi Rasulullah di surga itu punya telaga namanya Telaga Kautsar. Kenapa giginya ini yang diambilkan dari Telaga Kautsar? Karena gigi ini bagian dari pemanis manusia ini. Orang tuh mau cantik kayak apa pun kalau tak ada gigi macam apa. Jadi bagian pemanis. Wa yadahul yumna ma'al asabi'i min turabil Ka'bati, sedangkan tangan Nabi Adam yang kanan beserta jari-jarinya itu diciptakan Allah dari tanah Ka'bah. Wa yadahul yusra min turabi Farisah, sedangkan tangan kiri dari Nabi Adam itu diciptakan Allah dari Persia. Persia itu kalau hari ini adalah Iran, negara Iran. Wa rijlahu ma'a saqaihi, sedangkan kedua kakinya beserta lutut min turabil Hindi, itu dari tanah India. Wa adbuhu min turabil jabal, dan tulang-tulangnya itu diciptakan dari tanah gunung. Yang disebut tiang bumi ini adalah gunung ini. Maka ketika gunung hancur, ketika gunung habis, maka bumi juga akan bergoyang, tidak akan stabil seperti yang sekarang. Nah, sedangkan sekarang ini kayaknya gunung-gunung ini sudah mulai dikeruk oleh orang-orang, entah diambil apanya tak ngerti, termasuk di Ketapang. Nanti semakin hari semakin habis, bumi bergoyang, ya bisa gitu. Karena pasaknya udah dihabiskan. Wa auratuhu min turabi Babil, sedangkan urat-urat dari Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah itu dari tanah Babilonia. Babilonia itu sekarang itu
masuk ke negara Irak dan Suriah. Dulu terkenal ada kerajaan Babilonia. Nah, sekarang ini wilayahnya Irak dan wilayah Suriah. Wa batnuhu min turabi Khurasan. Sedangkan perutnya itu diciptakan dari tanah Khurasan. Khurasan kalau hari ini adalah negara-negara yang ujung negara itu ada tannya tuh. Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan dan seterusnya. Itu Khurasan, Pak. Wa qalbuhu min turabil firdausi. Sedangkan hati Nabi Adam itu diciptakan dari tanah di surga Firdaus. Wa lisanuhu min turabit Taib. Sedangkan lisan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Taib. Tanah Taib ini masih berada di wilayah Arab Saudi. Karena apa? Simbol dakwah Rasulullah itu di Taib, yang sampai Rasulullah itu dilempar oleh orang Taib. Sampai malaikat Jibril datang, Muhammad coba kamu minta sekarang mau diapakan orang Taib. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, mereka seperti itu kepadaku karena mereka tidak tahu. Sekarang mereka tidak beriman kepadaku, tapi anak cucunya insya Allah nanti mereka akan menjadi orang yang beriman kepada agamaku, agama Islam. Buktinya hari ini, Pak, orang Taib adalah termasuk orang-orang yang taat di dalam menganut agama Islam ini berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ainahu, dan kedua matanya min turabil haud. Kedua mata Nabi Adam itu diciptakan dari tanah telaga Kausar. Walamma kana ra'suhu min Baitil Maqdis, dan tatkala ada kepala Nabi Adam ini diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, soro, itulah yang menyebabkan, yang menjadikan kepala ini maudi al-akli, itu menjadi tempatnya akal, wal fatanah, dan tempatnya kecerdasan, wan nutqi, dan tempatnya keahlian di dalam berkomunikasi, berbicara. Jadi Baitul Maqdis, makanya dijadikanlah tempatnya otak di dalam berbicara. Walamma kana udunahu min turabi Sina, dan kedua kupingnya itu diciptakan dari tanah bukit Tursina, soro maudi astima'in nasihati. Jadilah kuping itu tempat kita untuk mendengarkan nasihat. Karena tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Pak, yang sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu yang sia-sia. Kita ambil contoh diterangkan oleh ulama yang kecil saja. Contoh hidung. Hidung kita ini ada bulunya. Apa sih guna bulu itu? Makanya Rasulullah itu melarang kita mencabut bulu hidung. Dianjurkan oleh Rasulullah itu digunting saja. Kenapa? Karena bulu hidung ini banyak manfaatnya, kata Rasulullah. Yang pertama, bulu hidung itu untuk menyaring debu-debu atau kotoran agar tidak langsung masuk. Itu penyaringnya, itu yang pertama. Yang kedua, bulu hidung ini ketika kita bersin itu dia akan mengeluarkan toksin-toksin, racun-racun dari hidung. Terus yang ketiga, ketika kita bersin itu setan yang bersemayam di hidung kita itu keluar, Pak, ketika kita bersin. Makanya Pak Haji bersin jangan terus, Pak Haji, habis nanti setan. Walamma kanat jabhatuhu minal iraqi, kenapa bahwa keningnya Nabi Adam ini diciptakan dari tanah Irak, sorot maudi as-sujudi lillahi ta'ala. Itulah yang menjadikan sebab kening ini digunakan kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kana wajhuhu min turabil jannati, dan ketika ada wajahnya Nabi Adam itu diambil dari tanah surga, soro maudi al-hasani wazinati, maka jadilah muka ini menjadi tempatnya kebaikan, bagus, ganteng, wazinati, dan perhiasan. Makanya yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik,
itu dari tanah, dari surga. Walamma kanat asnanuhu minal kautsari. Dan kenapa ada gigi-gigi Nabi Adam itu dari telaga Kausar? Sorot maudhi'al halawati, karena akan menjadikan bahwasanya gigi-gigi ini menjadi pemanis bagi manusia. Walamma kanat yadahul yumna minal Ka'bah. Dan ketika ada tangan yang kanan itu diciptakan dari tanah Ka'bah, sorot maudhi'al barakati wal ma'unati fil ma'isyah wal judi. Maka jadilah tangan kanan ini menjadi lambang dari keberkahan, lambang dari kita menolong di dalam kehidupan, dan lambang dari kita ke dalam kedermawanan. Maka orang memberikan dengan kanan, Pak. Lambang kebaikan kanan ini diciptakan oleh Allah. Tangan Nabi Adam yang kanan ini dari tanah Ka'bah. Itu rahasianya. Walamma kanat yadahul yusra. Dan ketika ada tangan yang kiri Nabi Adam min Faris, itu diciptakan dari Persia, tanah Persia. Sorot maudhi'at taharah. Maka jadilah tangan yang kiri ini menjadi alat pembersih wal istinja'i, dan istinja. Walamma kanat bat'uhu min Khurasan. Dan ketika ada perut Nabi Adam ini diciptakan dari tanah Khurasan, sorot maudhi'al ju, maka jadilah dia itu menjadi tempat kita lapar, perut. Walamma kanat auratuhu min Babila. Dan ketika aurat-auratnya itu diciptakan dari tanah Babilonia, sorot maudhi'asy syahwati, jadilah menjadi tempatnya syahwat. Karena sekarang Babilonia ini sampai sekarang ini terkenal menjadi tempatnya maksiat. Wal ghalla wal isya, menjadi tempatnya tipu daya, menjadi tempatnya orang menipu. Walamma kanat admuhu minal jabal. Dan ketika ada tulang-tulangnya Nabi Adam itu diciptakan dari gunung, sara maudhi'as salabati, maka menjadilah dia tempat kekuatan. Orang mikul kan tulang, karena tulang kuat. Walamma kana qalbuhu minal firdausi. Dan ketika ada hati Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Firdaus, sara maudhi'al iman, maka jadilah hati ini tempatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, walamma kana lisanuhu minat Taib. Dan ketika ada lisan, lidah Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Taib, sara maudhi'asy syahadah, maka jadilah itu tempatnya kita bersyahadat, lidah kita ini. Wat tadarru, dan merendahkan diri kepada Allah. Wad du'a ila Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ju'ila fihi, dan diciptakan fihi, di dalam tubuh Nabi Adam, tis'atu abwabin, ada 9 lubang. Jadi di tubuh manusia ini ada 9 lubang. Di tubuh Nabi Adam itu ada 9 lubang. Sab'atun fir ra'si, 7 itu ada di wilayah kepala. Ainahu, yaitu 2 mata. 2 mata kita ini berlubang, Pak. 2 sudah. Wa udunahu, dan 2 kuping. 4. Wa munkharahu, 2 lubang hidung, berarti 6. Ini semua ada di wilayah kepala. Wa isnani fi badanihi, dan 2 itu lubang ada di badan. Apa itu? Kubuluhu wa duburuhu, yaitu kubul dan dubur. Lubang yang depan dan lubang yang belakang. Jadi ada di tubuh kita ini semua itu ada 9 lubang. Wa ju'ila lahul hawasul khamsu. Dan Nabi Adam kemudian juga diberi oleh Allah dengan 5 panca indera. Yang pertama adalah al-basaru fil aini, yaitu indera penglihatan itu ada di mata. Was-sam'u fil udunain, indera pendengaran itu ada di kedua kuping. Wadzuku fil fami, dan indera rasa itu ada di mulut. Walamsu fil yadaini, indera meraba itu ada di kedua tangan. Wasyamu fil anfi, dan indera penciuman itu ada di hidung. Itu 5 panca indera kita yang diikutkan untuk menyempurnakan penciptaan Nabi Adam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya juga sampai kepada kita hari ini. Wa yuqalu, dan dikatakan pula, lama aradallahu, ketika Allah
berkehendak ayyampuhar ruha fi Adam. Ini ketika tubuhnya telah diciptakan oleh Allah, kemudian Allah berkehendak untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Amarallahu ta'ala ruha, kemudian Allah memerintahkan terhadap ruh antadkhula fihi, untuk masuk ke dalam tubuh Nabi Adam. Wa yuqalu annar ruha dakhalat min dimaghihi. Pertama masuk itu kemana ruh ini? Pertama masuk itu lewat kepala, langsung masuk ke dalam otak. Fastadarat fi, ketika masuk ke dalam otak ruh ini, kemudian ruh ini di dalam otak ini, dia ini berputar, berkeliling. Berapa lamanya? Miqdaru mi'atai amin, selama 200 tahun namanya. Jadi ruh ketika berputar di otak, ketika masuk pertama kali ke otak Nabi Adam ini, dia berputar di otak itu selama 200 tahun lamanya. Sumada zalat ar-ruhu fi ainaihi. Setelah 200 tahun berputar di otak, kemudian ruh ini turun lagi ke mata Nabi Adam. Fanadhara ila nafsihi fara'ahu tinan yabisan. Kemudian jasad Nabi Adam ini bisa melihat diri dia ini ketika sampai ke mata sudah ruh. Apa yang dilihat? Ternyata tubuhnya masih berupa tanah yang kering, karena berotak dengan mata. Terus falamma balagha ila udunaihi, ketika telah sampai ruh itu ke kedua kuping, sami'a tasbihal malaikati, kemudian pertama kali yang didengar oleh Nabi Adam adalah bacaan tasbihnya para malaikat. Summa nazalat, setelah itu kemudian ruh itu turun khaysyumahu, ke hidungnya Nabi Adam. Fa'atosha, karena turun ke ruh itu ke hidung, baru kemudian Nabi Adam ini bersin. Falamma faragha min atosihi, setelah dia telah selesai bersin, nazalat ar-ruhu min famihi wa lisanihi wa udunaihi, kemudian ruh ini turun ke mulut, turun ke lidah, turun ke dua kuping. Walaqanahullahu ta'ala, kemudian Allah mentalkin kepada Nabi Adam ayyakulah, untuk mengatakan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian dijawab oleh Allah pada saat itu untuk mengajari Nabi Adam, yarhamuka rabbuka ya Adam. Makanya sampai sekarang kita ketika kita bersin itu kita disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, sedangkan orang yang mendengarkan itu menjawab dengan yarhamukallah. Summa nazalatir ruhu ila sadrihi, kemudian turun lagi ruh itu ke wilayah dada Nabi Adam. Fa'ajjalal qiyam, karena sudah di dada ruh, kemudian Nabi Adam ini keburu untuk bangun. Falam yumkinhu, wa dalika qauluhu ta'ala wa kanal insanu ajula. Dan ada siapa manusia itu ajula, adalah makhluk yang tergesa-gesa. Baru sampai di dada ruhnya udah keburu mau bangun Nabi Adam nih, padahal belum sempurna itu. Terus wasalatir ruhu ila jawfihi, kemudian turun lagi ruh itu menuju ke perut. Istahat ta'am, karena sampai di perut inilah kemudian Nabi Adam merasakan lapar dia. Sumat tasratir ruhu fi kulli jasadihi fasara lahman wa daman wa aruqan wa ghasban, karena sampai ke perut kemudian menyebarlah ruh ini, karena menyebar ke seluruh tubuh, maka ruh ini kemudian yang telah menyebar ini jadi daging, terus jadi darah, jadi urat-urat. Urat ini kan macam-macam. Arukon dengan ghasban ini sama urat, Pak. Karena ada urat kecil, ada urat besar. Sumaka sallallahu ta'ala libasan, kemudian setelah sempurna ruh ini masuk ke seluruh tubuh, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pakaian libasan min dhufrin. Itu pakaiannya itu dari kuku kita seperti ini, kuku ini.
Jadi kembali ke ini, setelah ruh ini masuk semua ke dalam tubuh, dia masuknya dari otak, dari kepala ketika diciptakan pertama kali. Nanti ketika keluar terbalik Pak, ketika keluar dia keluarnya pertamanya dari kaki. Maka orang kalau mau mati, mau meninggal ini, pasti nyawanya itu, ruhnya itu habisnya dimulainya dari kaki, tidak mungkin kepala. Kepala itu terakhir, kepala terakhir dia. Maka yang sejuk dulu itu, yang lemah dulu itu adalah kaki ketika orang mau meninggal. Kenapa? Karena proses ketika ditiupkan pertama kali, ruh itu dari otak, dari kepala sampai turun sempurna ke kaki, dan ketika keluar akan dimulai keluarnya dari kaki sampai ke otak, ke kepala. Itu maksudnya. Yazdadu kulla yaumin husnan wa jamalan. Yang kuku ini, seluruh tubuh ditutupi kuku, Nabi Adam ini semakin hari semakin bagus, semakin cantik. Kuku ini yang menutupi tubuh Nabi Adam. Falamma qarafat dambah, ketika Nabi Adam melakukan dosa, badalallahu ta'ala hadad dufrah bil jildi, kemudian kuku ini semakin berkurang di tubuh Nabi Adam, semakin berkurang, berganti kulit seperti kita ini. Nah gitu. Wa baqiyat minhu baqiyatan fi anamilihi liyadhkura bidzalika awwal halihi. Akhirnya yang tersisa hanyalah yang awalnya seluruh tubuh tertutup kuku, yang tersisa sebagai tanda, kata Allah, agar manusia ini ingat bahwa pada proses penciptaan pertama Nabi Adam itu diciptakan seluruh tubuhnya ditutupi kuku, tinggallah kuku yang ada di jari kita ini sekarang. Awalnya kita ditutupi kuku semua, tinggal ini. Kenapa berganti kulit? Itu karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihis salam. Untuk selanjutnya nanti kita falamma atamallahu laku Adam nafakha fihi ruh. Ini nanti kemudian karena sudah sempurna Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah memerintahkan para malaikat nanti untuk membawa Nabi Adam ini berjalan-jalan di 7 langit ini. Seperti apa perjalanan Nabi Adam nanti dengan malaikat di 7 langit ini? Ini insya Allah kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami minta maaf, minta ampun. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yardah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.